Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat, kemudian selalu sehat. Situasi pandemik memang membuat kita berhati-hati dalam menjaga kesehatan kita ya. So, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan hindari kontak dengan orang-orang lain untuk sementara waktu ya. Kita mungkin kalau merasa tidak sehat silakan isolasi mandiri ke dokter, minum vitamin, makan yang sehat dan lain sebagainya ya. Oke, untuk hari ini weekend ini saya tadi sudah upload satu video kalau nggak salah Sagittarius kah? Yo, Sagittarius. So, hari Minggu tidak akan ada video, nanti akan ada hari Senin. Senin itu untuk Taurus. Dan kemudian selanjutnya Selasa, Rabu, ya gitulah. Nanti masing-masing zodiaknya. Oke, tapi untuk hari ini saya kasih bonus. Bonus video, apa sih, bukan bonus itu, tapi bonus video tentang buku yang saya tulis dan sudah dibeli. Beberapa dari kalian sudah membeli, terima kasih banyak, terima kasih sudah membeli. Masih ada yang mau beli silakan, tapi memang terbatas. Kalau sudah habis nanti saya bilang sudah habis gitu. Nanti juga akan saya berikan cuma-cuma nanti saja, tidak sekarang tapi ya nanti saya akan berikan secara gratis juga untuk beberapa, 1, 2, 3 mungkin ya. Tapi saya mau bacain dulu untuk kalian di beberapa halamannya apa yang ada di dalam buku saya. Ini buku saya ya. Saya udah ada di Jakarta, jadi bukunya sudah bisa saya pegang. Kalau kemarin-kemarin kan enggak, karena enggak dikirim ke Timika. Oh ya, saya memang suka baca. Jadi saya selalu punya buku baru. Tapi makin tua karena matanya makin susah untuk membaca kalau nggak pakai kacamata. Ini plus ya, by the way, kacamatanya bukan minus. Saya bisa lihat jauh, tapi kalau udah membaca udah susah. Saya ada buku baru juga, Pecahkan, dari Panji Pragiwaksono. Saya kebetulan penggemar beliau dan saya mengikuti kelas kayak personal branding, kemudian ada kelas-kelasnya si Bapak Panji ini, dan saya membeli kelas itu secara online untuk belajar. Buat saya belajar tidak berhenti di usia tertentu. Belajar itu di usia berapapun akan selalu belajar. Dan belajar itu nggak harus pergi ke university untuk belajar. Belajar itu dari kehidupan, dari buku yang kita baca, dari online kelas, apapun itu. Saya senang sekali belajar apapun yang ingin saya pelajari. Seperti ya itu tadi, mungkin public speaking saya pernah belajar di Metro Group ya, tempat saya kerja sih. Oke. Ini sebenarnya buku yang diperuntukkan untuk kalian yang ingin jadi komika gitu. Emang saya pengen jadi stand up comedian? Enggak. Saya ngelucu juga nggak becus. Jok-jok saya itu receh. Saya bisa ketawa untuk hal-hal kecil yang mungkin menurut orang tidak lucu, buat saya jadi lucu gitu. Jadi emang receh banget saya. Tapi kenapa saya juga beli dan akhirnya saya mau baca? Itu keingintahuan saya untuk satu hal itu nggak berhenti sampai ingin tahu doang, tapi saya beli bukunya, saya pelajari, saya lihat pasti ada yang bisa diambil dari itu. So saya baru akan membacanya karena ini baru datang ya, saya beli online gitu, dan pasti menarik lah. Pasti menarik, ada yang bisa dipelajari dari itu. Walaupun saya tidak berniat jadi stand up comedian, tapi saya punya buku Tarot, Astrologi, dan Self Love Healing ini. Ini buku yang saya tulis tentang tarot, astrologi, dan self love healing. Tarot menurut saya ya. Tarot selama saya menjadi pembaca tarot ya gitu ya. Bukan yang secara literasi. Kalau literasi di googling aja. Oke. Di depan ini saya tulis, kebahagiaan itu ada dalam diri kita sendiri. Kebahagiaan itu bukan tergantung pada sesuatu atau seseorang. Kebahagiaan itu adalah ketika kita menerima diri sendiri, memaafkan, dan mencintai diri sendiri sebelum berharap akan cinta orang lain. Bisa dimengerti? Terima diri kalian, jangan pernah bully diri kalian, sayangi diri kalian.
Jangan bully diri kalian. Jangan masukkan yang negatif-negatif ke dalam diri kalian. Selalulah tetap positif. Dengan itu, segala sesuatunya akan datang secara positif juga. Gitu ya. Kemudian di daftar isi ini ada 75 halaman ya. Iya, 75 halaman. Sedikit, nggak banyak. Karena kalau banyak nanti juga kalian bosen bacanya ya. Oke. Setidaknya sedikit tentang astrologi ini. Buat saya astrologi itu bukan untuk ramal-meramal, tapi karena kita butuh mengetahui perilaku orang lain. Karena selama hidup, terutama kalau buat saya, selama saya bekerja, selalu berinteraksi dengan orang lain. Jadinya saya harus tahu bagaimana menghandle satu persatu karena tiap orang unik ya. Mungkin kita bisa berbicara seperti ini kepada si A, kepada si B-nya tersinggung. Gitu. Banyak kali jadi candaan buat saya, ternyata tersinggung. Contoh, suatu hari ada salah satu staf saya di kantor datang tanpa mengeringkan rambutnya. Jadi rambutnya basah-basah. Terus saya bilang sama dia, kamu tuh datang ke kantor rambutnya masih basah, kayak tikus kecebur got. Yang lain tertawa, dia tersinggung. Mohon maaf, saya tidak bermaksud menyamakan dia dengan tikus gitu. Tapi joke itu menurut saya sudah umum untuk dikatakan atau untuk dibicarakan. Tapi ternyata tidak umum untuk dia dan dia sangat tersinggung. Dibilang kayak tikus kecebur got. Kalau saya dibilang, kalau ada orang yang begitu ngomong sama saya, kamu tuh datang rambut basah-basah ke kantor kayak tikus kecebur got, saya akan bilang, saya bukan tikus, saya curut gitu. Saya malah nambahin gitu. Kalau saya, ya karena itu kepribadian orang beda-beda gitu ya. Oke. Kepribadian menurut zodiak, kecocokan dengan zodiak lain dan lambang dalam tarot major arcana. Ini ada di halaman 11. Jadi tentang Aries, seorang Aries itu kalau di tarot lambangnya ada Emperor. Jadi saya bacain aja ya untuk Aries, satu aja. Kalau 12-12-nya saya baca ya kalian beli aja bukunya. Oke, ini Aries aja ya. Aries itu 21 Maret sampai 19 April. Dengan lambang dalam tarot adalah sebagai The Emperor. Secara garis besar seperti layaknya sang penguasa atau The Emperor itu artinya sang penguasa ya. Seorang Aries adalah secara natural, secara alami, selalu mengambil tindakan, bahkan kadang belum dipikirkan lebih dahulu. Jadi langsung action, belum dipikirin, action aja yang penting gitu ya. Aries selalu ingin memimpin dan secara tampak nyata mengutamakan tindakan dengan cepat dan fokus. Itu kelebihan seorang Aries. Ya, ada kelebihannya, tentu ada kelemahannya. Bisa dibaca kelanjutannya di sini. Oke. Setelah tentang tentang zodiak, saya selalu bilang bahwa dalam kehidupan kita ada houses ya, atau rumah-rumah, ada chart, dan itu setiap rumahnya melambangkan sesuatu dan ada di situ zodiaknya gitu. Sesimpel dari yang pertama adalah Aries sampai terus terakhir Pisces, sesimpel itu untuk menghafalkan rumah pertama sampai rumah ke-12. Itu dasarnya 1 sampai 12. Aries sampai Pisces. Tapi karena kita unik, kita punya tanggal lahir beda-beda, jam lahir beda-beda, sehingga di dalam rumah-rumah itu tidak tepat sesuai dengan yang sudah ada, bagan yang sudah ada. Seperti contohnya, rumah pertama jatuh di Aries karena Aries adalah zodiak pertama, gitu ya. Tapi karena kita lahir, misalnya saya lahir di bulan September, tanggal sekian, tahun sekian, jam sekian, rumah pertama saya itu bukan Aries, tapi misalnya apa? Leo misalnya, atau Taurus misalnya, kayak gitu ya.
Dalam berkomunikasi untuk personal reading, saya akan melihat chart kehidupan orang yang reading dengan saya. Tapi tidak saya lihat dari rumah pertama sampai ke 12. Itu nggak 1 jam tuh ngomongnya. Itu bisa seharian nanti ngomongnya ya. Yang saya ambil adalah ascendant, kemudian zodiaknya itu sendiri, kemudian moon dan Venus. Kalau ascendant itu adalah tampak luar kita. Ya, contoh, zodiak saya Virgo, ascendant saya Capricorn. Jadi terlihat sekali kalau saya lagi diem, saya tampak seperti Judas. Karena itu adalah ciri khasnya si Capricorn. Enggak saya bilang semua Capricorn Judas, tapi semua Capricorn diem kayak gitu seperti Judas. Saking diemnya. Jadi kalau saya diem, dan orang bilang saya Judas. Padahal saya Virgo. Gitu. Yang terlihat di halayak ramai, pandangan pertama atau penilaian pertama adalah Mbak Lucia itu Judas. Karena ascendant saya Capricorn. Itu contohnya. Kemudian ada Moon, ada Venus. Seperti apa itu nanti ada di buku ini. Jadi kalian bisa baca ya. Kalau saya terangin semua nanti isi bukunya habis di satu video. Dan akhirnya kalian tidak menemukan sendiri di dalam buku ini gitu. Oh ya, harganya sangat murah. Mungkin yang mahal adalah ongkirnya. Ya, mungkin yang mahal ya, terutama kalau kalian tinggalnya jauh. Karena kemarin ada yang beli dari Aceh, dari Bali, dari Balikpapan, dari USA, bayangin. Tapi saya nggak untung, saya nggak harus ngirim ke Philadelphia ya, Cik Lili. Untuk saya ngirimnya ke anaknya Cik Lili di Jakarta. So, walaupun yang beli ada di Amerika, tapi bukunya saya kirim ke anaknya di Jakarta, gitu. Oke. Karena memang saya pembaca tarot, walaupun saya ngomongin buku saya yang masih ada hubungannya tentang tarot. Nanti ada lagi kok Sabtu, nanti saya bikin lagi Sabtu depan, saya bikin lagi nih, kita ngupas buku lagi deh ya. Saya bukain tarot juga, dan kali ini adalah untuk kalian semua yang nonton ini. Tidak peduli zodiak kalian apa, mungkin ada pesan yang diambil dari tarot ini untuk kalian. So, untuk kalian penonton setia saya, this is for you, all zodiac. Di hari Sabtu yang indah dan cerah ini, karena matahari di luar bersinar cerah. Wow, luar biasa. Berkat Tuhan setiap hari ya. Oke, selalu baru. Selalu baru. Dan janji Tuhan selalu ditepati. Matahari selalu bersinar tiap pagi, muncul di timur, balik di barat, turun di barat. Selalu. Nggak pernah kebalik ya. Kebalik kiamat kali ya. Oke. So, tetaplah berpengharapan. Tetaplah stay positif. Tetap positif selalu. Oke. Oke. Kartu ini lagi yang datang. Oke. Two of Swords yang terbalik, Eight of Wands yang terbalik, dan Ten of Swords yang tidak terbalik. Oke. Pada masa-masa ini, banyak sekali di antara kalian yang masih dalam keadaan galau, bimbang, tapi juga dalam keadaan tidak mau galau, tidak mau bimbang, jadi nggak ngapa-ngapain justru. Mungkin kecemasan dan ketakutan akan sakit hati, mungkin kecemasan dan ketakutan akan pandemik yang membuat kalian saat-saat ini merasa hidup tidak nyaman, hidup tidak enak, hidup itu gambling, hidup itu pokoknya nggak enak-enak. So, saya ada di sini untuk bilang bahwa positive thinking aja. Bukan berarti saya tidak punya masalah. Pada saat kemarin saya memutuskan untuk berhenti sejenak membuat konten, itu adalah di masa dimana saya galau, tidak tahu mau meneruskan atau tidak, meneruskan atau berhenti. Tapi karena support kalian luar biasa, bahkan ada subscriber yang ketemu saya dan bilang, Mbak Lucy, come on, bikin lagi kontennya.
Dan saya doakan juga dan akhirnya teryakinkan untuk kembali membuat konten. Memang hari-hari ini banyak sekali masalah, ya. Masalah pribadi aja udah masalah umum aja udah ada, ditambah masalah pribadi, gitu kan? Masalah umum ya pandemik, masalah pribadi ya masing-masing punya masalah. Percintaan, keuangan, karir, apapun itu, hubungan. Jadi saya mau bilang kepada kalian, kita sama, kita manusia. Ini tetap daging, ada darahnya, kalau ditusuk sakit. Punya hati yang sakit juga. Bukan cuma kalian aja yang punya kesakitan. Saya juga punya kesakitan. Saya juga punya sesuatu hal yang membuat saya terpuruk. Tapi gak lama-lama. Karena kalau kelamaan, nanti kita mager, males untuk bangun. Sedangkan hidup masih berlanjut. Kita nggak berhenti cuma di sini. Kita masih harus melanjutkan hidup. So, saya selalu bilang, selalulah berbahagia dan tetap semangat. Apapun yang terjadi, apapun penghakiman orang yang dikatakan kepada kalian, kepada saya, kepada kita semua, itu kan manusia yang menghakimi manusia lain. Tuhan baca hati. So, tetap berserah pada Dia. Tetap percaya bahwa Tuhan baca hati. Manusia tidak bisa. Ya. Ini sekalian saya ngomong untuk menguatkan diri sendiri loh. Oke, pesan dari Archangel untuk kalian. Courage. Keberanian. Courage. Untuk kalian. Nih, saya deketin biar bisa lihat. Archangel Ariel, be courageous and stand up for your belief. Tidak ada yang kebetulan, oke? Tidak ada yang kebetulan. Kalau kalian dengar ini dan kalian memerlukannya, seperti saya juga memerlukannya, bilang sama diri kalian, beranikan diri untuk melihat situasi apapun yang ada di luar, hadapi itu. Be courageous. Be courageous, ya. Aduh, bahasa Inggris. Saya nggak terlalu bagus-bagus amat bahasa Inggrisnya. Tapi intinya adalah berani. Beranikan diri kalian untuk menghadapi apapun itu di luar. Peduli dengan cibiran orang. Apapun kata orang tentang kalian. Tetaplah baik, walaupun yang lain tidak baik. Gitu ya. Semoga sampai. Kemudian, dari Oracle Card. Monology Oracle Card. Ini untuk kalian. Adjustment are required. Adjustment sih tadi courage. Sekarang adjustment. Butuh keberanian untuk melakukan perubahan ataupun mempertimbangkan untuk melakukan sedikit perubahan lah ya. Adjustment, penyesuaian. Ya. Kalian sudah punya rencana A, begini. Tiba-tiba, PSBB, inilah, itulah, segala macam. Mobil ditabrak, masuk bengkel, duit yang harusnya buat ini jadi buat bengkel, misalnya. Itu saya ngomongin diri sendiri tuh. Oke. Itu adalah bagian dari rencana yang memang harus kalian hadapi. Bukan rencana kalian. Tapi memang harus dihadapi. Kan nggak bisa kita lari dari itu. Hadapin aja. Ya sudah, adjustment aja. Yang tadinya mau beli baju, ya udah buat yang lain. Atau tiba-tiba ada orang yang membutuhkan. Yang harusnya tadi saya buat senang-senang, dananya untuk membantu. Itu lebih baik malah. Nanti akan dikembalikan berlipat-lipat. Tapi tetap jangan ngarep. Ngasih 100 balik 100, ya itu namanya ngarep dong. Kasih aja. Ya, nanti kembalinya dalam bentuk yang lain juga kok. Dalam bentuk berkat, tentu saja. Oke? Baiklah. Lama juga ya saya ngomong padahal cuma bonus. Mungkin lebih lama dari bacaan yang sesungguhnya. Oke, tidak apa. Kita ketemu lagi ya di video-video berikutnya. Terima kasih sudah selalu stay di sini. Terima kasih sudah selalu support saya. Yang bagus-bagus,
Yang komennya positif pasti akan saya balas, saya kasih like, saya kasih love, saya balas. Tapi yang negatif mohon maaf langsung di-delete karena saya tidak suka vibe-nya menyebar ke yang lain. Mohon maaf ya. Itulah gunanya sosial media. Kepada netizen bisa kita hapus, tapi kalau di kehidupan nyata kita nggak bisa hapus orang-orang yang negatif di sekitar kita, iya kan? Gitu nggak? Saya ngerasainnya seperti itu. Oke, tapi anyway, tetaplah semangat, tetap berbahagia. Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love. Bye now.